Suatu hari tanpa aku sengaja, dalam perjalananku mencari rejeki, ketika aku harus singgah di sebuah rumah untuk beristirahat karena terjebak hujan lebat. Berlangsung hingga berjam-jam, hingga aku terasa haus, maka aku meminta segelas air putih untukku melepas dahagaku. Pada pemilik rumah yang kami tempati berteduh itu, tiba-tiba dengan baiknya pemilik rumah itu keluar memberiku segelas air putih. Setelah mendengarku permisi dan meminta segelas air, tak kusangka ia akan baik sekali padaku. Namun saat itu aku terbengong dengan si pemilik rumah itu, karena ia ternyata cewek cantik yang sangat enak dipandang mata, yang membuat aku jadi malu dan terkejut sembari bengong diberikan air itu. Dalam hati kecilku terasa ingin mengenalnya saat itu juga. Namun aku masih malu-malu untuk menyapanya. Beberapa lama kemudian, ketika aku mengembalikan gelasnya, aku mengucapkan terima kasih padanya, sembari memikirkan bahasa basa-basiku kepadanya agar ia mau menemaniku ngobrol. Saat itu ideku keluar karena melihat akuarium di dalam rumahnya. "Maaf, adik suka ikan hias ya ternyata?" tanyaku sok tahu padanya. "Iya, benar sekali. Tapi kok kakak bisa tahu ya?" tanyanya. "Ya, karena aku melihat akuarium di kamar rumah adik," jawabku. "Oh iya, hehehe," jawabnya sambil tersenyum. Lalu ideku tambah mencair. Dengan beraninya aku menawarkan ia untuk kuberikan ikan hias yang paling unik dan menarik. Ternyata ia sangat senang dengan tawaran itu. Sejak itulah ia menemaniku mengobrol sembari menunggu hujan berhenti. Lumayan lama obrolan itu hingga membuat kami sedikit tambah akrab. Di saat hujan mulai berhenti, aku pun selalu menunjukkan sikap baik dan akan memenuhi janjiku untuk memberikannya ikan hias. Terpisahlah aku dengannya dengan meninggalkan rasa penasaran yang mendalam. Sesampai di rumah, wajahnya terus terbayang. Kalau boleh aku gambarkan sosok wanita itu, tatapannya tajam, rambutnya sedikit pirang dan kulitnya putih. Yang lebih membuatku terngiang lagi, senyumnya asli dahsyat banget, yang membuat aku jadi berhayal untuk segera memilikinya. Beberapa lama kemudian, aku tak mau menyia-nyiakan waktu untuk sesegera mungkin menemuinya kembali. Dengan bersusah payah aku mencari ikan hias yang menarik dan unik untuk kuantarkan ke rumahnya, karena dengan cara itulah aku bisa kembali menemuinya. 2 hari kemudian aku mengantarkannya ikan hias itu. Kala itu aku tak menemukan ia di rumahnya karena ia pergi bersama teman-temannya, ujar sang ibu kepadaku. Maka aku sedikit kesal, namun apa hendak dikata, mau tak mau terpaksa aku harus menitipkan pada ibunya. Saat itu aku disuruh menunggu, namun aku sengaja cuek agar tak dianggap mau dengan anaknya. Pulanglah aku, walaupun kesal dan membawa rasa rinduku di tengah jalan pulang.
Yang paling menyakitkan, aku tak pernah bisa meminta nomor HP-nya, sehingga aku kehabisan alasan untuk mendatanginya lagi. Saat itu aku bingung sendiri karena tak tahu caranya lagi untuk bisa mendatangi rumahnya kembali. Beberapa hari kemudian rasa ini tambah menjadi-jadi, hingga aku terus memikirkan cara agar bisa bertemunya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian aku berpura-pura mondar-mandir di rumahnya, berharap ia melihatku. Ternyata usahaku terbayar lunas. Ia pun melihatku, bahkan sampai memanggilku. Asik, di sanalah rasa ini terasa dalam mimpi. Bagaimana tidak dipanggil wanita itu loh. Di sana yang kami lakukan hanya berbicara seputar ikan hias yang saya bawakan waktu itu. Ia berucap terima kasih kepadaku atas pemberianku. Di akhir pertemuan, aku pun dengan segala alasan sampai akhirnya bisa meminta nomor HP-nya. Ia dengan sukarela memberiku, maka bahagiaku terasa lebih dalam. Karena aku tetap sok cuek. Aku menghubunginya setelah 4 hari usai pertemuan itu. Sejak itulah kami bisa saling mengenal lebih dalam. Hingga bahasa rayuku pun aku habisi untuk membuatnya tertarik padaku. 1 bulan berjalan perkenalan kami. Akhirnya aku bisa menjadikannya seorang pacar idamanku. Tiap hari aku memberikan perhatian lebih. Dan selalu kutunjukkan sikap baik dan dewasaku yang selalu kuperlihatkan padanya. Seolah-olah aku adalah laki-laki terbaik di depannya. Yang membuatnya menjadi percaya dan luluh di pelukanku. Beberapa lama aku mengenalnya. Ibunya pun mengetahui hubungan kami dengan putri cantiknya itu. Hingga satu malam yang menjadi malam anak muda, yakni malam minggu, kami berkencan ke sebuah taman indah buat anak muda. Di sana aku mengajaknya duduk di remang-remang taman itu, sembari ku mencurahkan isi hatiku yang tiap hari mengingatnya, yang membuatnya menjadi terbawa suasana dan pasrah kepadaku untuk memberikan kasih sayangnya yang utuh kepadaku. Hingga terucap kata terima kasihnya padaku karena telah memberikan cintaku padanya, sembari ia menyandarkan kepalanya di pundakku hingga membuat kami. Maka terjadilah di bawah remang itu antara aku dan wanita idaman itu. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh